Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Perdana Putra Alfiki, NIM 711118123 dari kelas 5C. Dalam video ini saya akan melakukan uji reliabilitas dan validitas di JASP. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita masukkan terlebih dahulu datanya yang sebelumnya sudah saya rubah formatnya menjadi CSV, delimited. Di sini skalanya masih ordinal dan kita rubah terlebih dahulu ke scale dengan cara satu-satu atau manual. Setelah semuanya diubah menjadi scale, kita akan melakukan uji reliabilitas dengan cara mengeklik di reliability, lalu dipilih classical di single test reliability analysis. Nah, setelah masuk di sini kotak yang ini adalah lembar kerja, yang ini untuk mengolah data, dan ini outputnya. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu semua data ini ke sini. Setelah semua datanya dimasukkan, di output akan muncul tabel. Tabel ini untuk melihat berapa koefisien reliabilitasnya. Dikarenakan di sini masih McDonald Omega, kita lihat terlebih dahulu datanya di sini jawabannya lebih dari 2 ya. Jika jawabannya lebih dari 2, maka dikatakan polikotomi. Oleh karena itu, kita menggunakan alpha Cromba dengan cara mengeklik di single test reliability, lalu hapus checklist yang McDonald Omega, kemudian klik yang Cromba alfanya. Maka akan muncul hasil seperti ini. Di sini terlihat poin estimate-nya 0,763, low bound-nya 0,703, upper bound-nya 0,813. Dari data ini bisa dikatakan reliable karena di atas 0,7. Kemudian untuk memprediksi mana item yang diduga berpotensi jelek, yaitu dengan cara mengeklik single test reliability, checklist bagian alpha Cromba dan item race coloration. Maka di sini akan muncul tabel seperti ini. Terlihat di sini
Untuk tolak ukur item sendiri ada di 0,4. Maka item yang dapat digunakan hanya di item power 2 dan power 3. Di sini kita sudah mendapatkan realibilitasnya. Untuk mendapatkan bukti validitasnya, yaitu dengan cara mengeklik faktor, lalu klik confirmatory factor analysis. Karena faktor yang kita miliki ada 3, yaitu ada achievement, power, dan affiliation. Kita tambah terlebih dahulu kotak untuk mengolahnya. Yang pertama ini achievement. Yang kedua ini power. Yang ketiga affiliation. Selanjutnya kita masukkan data ini sesuai kelompoknya. Dan akan muncul output seperti ini. Ada model fit dan parameter estimate. Di model fit ini ada chi-square test. Nah, ini untuk menentukan apakah alat ukur ini bisa dilanjutkan atau tidak. Untuk analisa, sedangkan di parameter estimate ini, untuk melihat seberapa berkontribusi item terhadap dimensi. Dalam model fit ini terlihat hanya ada chi-square. Biasanya kita melihat 4 hasil lainnya. Maka untuk memunculkan tabel-tabel lainnya yaitu dengan cara klik advance. Additional output, kemudian checklist yang additional fit, lalu R square. Maka akan muncul beberapa tabel yang lainnya. Nah, yang bisa kita lihat ada 4 tabel, yaitu chi-square test, additional fit measure, lalu
Comparative Fit Index atau CFI, kemudian RMSEA, dan GFI. Mari kita lihat analisis hasilnya. Di bagian Chi-square, dia dikatakan fit kalau dia di atas 0,5. Sedangkan di sini nilai P-nya kurang dari 0,1. 0,001. Jadi dia dikatakan tidak fit. Kemudian kita lihat CFI. CFI dia minimal harus 0,9. Sedangkan di sini hasilnya 0,620. Jadi dia dikatakan tidak terpenuhi. Kemudian yang RMSEA dia harusnya kurang dari 0,05. Sedangkan ini dia 0,083. Jadi dia tidak terpenuhi. Dan yang terakhir ada GFI. GFI harus lebih dari 0,9, tetapi di sini dia 0,8. 0,801. Jadi dia tidak terpenuhi. Idealnya keempat ini seharusnya terpenuhi atau minimal 2 yang terpenuhi. Dan di sini hasilnya 4-4-nya tidak ada yang terpenuhi. Jadi bisa dikatakan ini tidak valid. Kita lihat di tabel parameter estimate. Kita akan membaca faktor loading tetapi yang sudah terstandarisasi. Untuk memunculkannya dengan cara kembali ke lembar kerja, kemudian klik Advance. Lalu di bagian standarisasi, klik yang AL. Maka akan muncul di bagian sebelah kanan standar estimated yang A. Standar estimated AL ini harusnya minimal 0,5. Sedangkan di sini banyak item-item yang di bawah 0,5. Nah, biasanya kalau ada yang di bawah 0,5, ini kita bisa cocokkan atau samakan dengan tabel yang frequent individual item. Yang ini. Kita bisa lihat mana aja item yang jelek sehingga kita bisa mengeliminasi. Kesimpulannya, hasil alat ukur ini tidak reliable karena di alpha Chromebah dia 0,7, tetapi di item rest coloration-nya banyak item yang di bawah 0,4 dan hanya 2 item yaitu power 2 dan power 3 yang di atas 0,4. Jadi dia dikatakan tidak reliable. Kemudian dia dikatakan tidak valid karena di 4 ini yang kita lihat tadi
tidak terpenuhi semua, sedangkan harusnya minimal ada 2 yang terpenuhi. Sehingga data ini dikatakan tidak valid. Dan kesimpulan keseluruhannya, data ini tidak valid dan reliable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.